Persaingan industri dirgantara dunia. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Selamat datang era dirgantara Indonesia, kata mantan Kasau Pak Capi Hakim. Mungkin banyak teman-teman merasa era dirgantara kedengarannya sangat jauh dari kehidupan kita. Tetapi tren ini sedang terbentuk beberapa tahun terakhir ini. Amerika Serikat, China, Rusia, maupun India, semuanya berebut menjadi pemimpin dunia dirgantara. Ricky berharap bisa berbagi sedikit pengetahuan Ricky tentang perkembangan terbaru di bidang ini. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak di Nusantara yang mempunyai impian tentang peluang di bidang angkasa luar. Seperti impian Ricky di masa kecil untuk menjadi seorang astronot atau pilot pesawat tempur. Bagi para pecinta dunia dirgantara, mungkin tidak asing lagi tentang SpaceX, miliknya Elon Musk, yang bisa recycle roketnya. China juga telah memiliki teknologi yang setara, namanya Long March, pesawat ruang angkasa Shenzhou, dan stasiun ruang angkasa Tiangong memiliki teknologi dorong roket yang sekuat dengan SpaceX. Untuk menilai tingkat industri dirgantara suatu negara, daya dorong roket adalah indikator daya dorong orbit rendah bumi. Karena setiap roket akan menerbitkan data sendiri, sehingga kita bisa membuat perbandingan antar negara. Sampai saat ini, Amerika Serikat memiliki kapasitas daya dorong terbesar di orbit dekat bumi, yang diproduksi oleh United Launch Alliance atau disingkat ULA, sebuah perusahaan patungan antara Lockheed Martin dan Boeing. ULA memproduksi roket Delta IV Heavy dengan daya dukung orbit rendah bumi sebesar 28 ton. Mereka juga meluncurkan Space Launch System yang dipelopori oleh NASA. Space Launch System memiliki 3 model roket, mulai dari 70 ton hingga 130 ton di orbit dekat bumi, serta program eksplorasi luar angkasa dan program pendaratan Mars. Jadi, bukan hanya SpaceX yang berusaha untuk berimigrasi ke planet Mars, melainkan pemerintah Amerika juga. Dan tentu saja tidak ketinggalan China, Rusia, dan India. Saat ini, daya dorong roket terbesar Rusia, Proton M, dengan orbit rendah bumi sebesar 23 ton. Sedangkan Ariane 5 dari Eropa memiliki 21 ton daya dorong roket. Long March 2 memiliki daya dorong 12 ton, sedangkan Long March 5 sebesar 25 ton. Yang diluncurkan pertama kali di tahun 2016 yang mengantarkan satelit eksperimen ilmiah 17 ke angkasa luar. Sayangnya, peluncuran keduanya gagal. Namun, kegagalan serupa juga terjadi pada Amerika dan Rusia saat itu. Long March 9 akan diluncurkan tahun 2025 yang memiliki daya dorong roket sebesar 140 ton, di mana Amerika juga memiliki daya dorong serupa, yaitu sebesar 130 ton. Dari semua contoh dirgantara di atas, pemerintah adalah pelopor utamanya. Roket Saturn V yang mengantarkan manusia ke bulan memiliki roket pendukung orbit rendah bumi sebesar 140 ton. Tetapi sejak itu tidak pernah terdengar lagi rencana peluncuran selanjutnya. Ada rumor mengatakan NASA kehilangan gambar desainnya, sehingga tidak bisa membuat yang serupa lagi. Tentu saja, organisasi dengan tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi seperti NASA tidak mungkin memiliki kelalaian yang kedengarannya sangat lucu banget. Dari kasus ini menunjukkan kekuatan nasional suatu negara dapat mencapai kemuliaan tertinggi. Tetapi untuk berkelanjutan memang tidaklah mudah. Oleh karena itu diperlukan seluruh fondasi bisnis yang mendukung. Sebenarnya Rusia juga pernah mengalami kegagalan serupa dengan pesawat ulang-aliknya bernama Buran dan satu-satunya dari Rusia dengan hasil yang sangat bagus. Bahkan waktu pertama diluncurkan sampai memecahkan 2 rekor dunia. Pertama di dunia tanpa awak dan mendarat secara otomatis. Pada saat itu, dia terbang selama 3,5 jam, mengelilingi bumi 2 putaran. Lokasi pendaratan hanya 3 meter jauhnya dari lokasi yang ditentukan, dan beda jarak 10 meter longitudinal. Bisa dikatakan cukup akurat untuk standar zaman itu. Tetapi sayangnya, Buran tidak pernah terbang lagi dan selalu mendiam di garasi hanggarnya. Sangat disayangkan, tidak lama kemudian akhirnya Uni Soviet runtuh, menggantikan nama menjadi Rusia, negara yang selalu kekurangan dana. Sampai tahun 2002, karena tidak pernah diservis, Buran hancur dan menjadi besi bekas. Memang sangat disayangkan. Semoga mereka bisa mengaktifkan kembali proyek ini sesudah ada dana berikutnya. Saat ini, kekuatan baru industri dirgantara di Amerika yang bertujuan mengantar manusia ke planet Mars, namanya SpaceX, roketnya Elon Musk,
yang rencananya tidak hanya diluncurkan setiap hari, tetapi juga dapat digunakan berkali-kali, sehingga bisa menurunkan biaya peluncuran. Beberapa saat yang lalu, Elon Musk mengumumkan harga satu tiket ke planet Mars pulang balik ke bumi sebesar $500.000. Apakah ada teman-teman di sini yang berminat untuk melihat-lihat ke planet Mars nantinya? Daya dorong roket SpaceX sudah mencapai taraf nasional Amerika dengan roketnya yang sangat populer, Falcon 9, dan satunya lagi dengan level tertinggi bernama Full Thrust, dengan kapasitas orbit rendah bumi sebesar 22 ton, dan versi daur ulangnya sebesar 8 ton. SpaceX memiliki beberapa versi berikutnya yang lebih kuat, namanya Falcon Heavy, yang dapat memuat hingga 53 ton. Elon Musk tidak hanya berdiam sampai di sini. Dia mempunyai ambisi untuk memindahkan 1 juta orang ke planet Mars. Jadi memerlukan daya dorong yang lebih besar lagi, yang bisa mencapai 300 hingga 500 ton. Tentu saja ini perlu waktu yang rada panjang, mungkin 10 tahun kemudian. Bintang luar angkasa pribadi yang lainnya yaitu Jeff Bezos, bosnya Amazon, dengan pesawat luar angkasanya bernama Blue Origin, dan roketnya yang paling aktif bernama New Shepard, untuk memperingati Alan Shepard, astronot pertama Amerika yang memasuki ruang angkasa. Roket ini telah diuji berkali-kali dan berhasil mendarat dengan baik. Blue Origin juga sangat berpotensi membawa manusia berjalan-jalan ke luar angkasa, menikmati planet bumi kita yang indah, bolak-balik ke bumi dan luar angkasa. Ambisi Jeff Bezos tidak kalah dengan Elon Musk. Blue Origin juga mempunyai rencana yang sangat besar dengan roket barunya yang bernama New Glenn dengan muatan 45 ton. Dari fakta di atas, mereka akan segera melampaui kemampuan luar angkasa dari berbagai negara di dunia. Di samping itu, Richard Branson, sang pemilik Virgin Galactic, juga tidak mau ketinggalan, juga ikut dalam persaingan ini. Demikian pula halnya China dengan stasiun luar angkasanya yang tidak kalah menakjubkan, di mana menurut statistik stasiun luar angkasa China adalah satu-satunya stasiun luar angkasa yang aktif di tahun 2024. NASA tidak lagi mengembangkan stasiun luar angkasa. NASA lebih memilih stasiun luar angkasa yang dimiliki swasta, namanya Bigelow Aerospace, stasiun ruang angkasa generasi berikutnya. Selain itu, ada juga perusahaan energi ruang angkasa, perusahaan penangkap satelit kecil dari China, perusahaan peleburan luar angkasa, maupun perusahaan farmasi luar angkasa, dan lain sebagainya. Ketika kita melihat SpaceX, mungkin tanpa disadari bahwa era dirgantara luar angkasa yang dimiliki swasta telah datang secara diam-diam. Era dirgantara memerlukan berbagai perusahaan dan kemampuan yang dibangun secara perlahan. Dengan kata lain, ekologi dirgantara sedang dalam tahap penyempurnaan. Jadi, protagonis era dirgantara bukan lagi suatu negara, melainkan perusahaan dirgantara swasta. Welcome to the aerospace era. Selamat datang Indonesia di era kedirgantaraan. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!